pagi teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Apa kabarnya? Aduh, masih situasinya wabah COVID ini ya. Nah, kesempatan pagi hari ini teman-teman dengan saya berjumpa kembali Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Kita kembali lagi dengan program bincang-bincang seputar kesehatan gini ya. Nah teman-teman, ayo semisalnya yang mau ikut di acara ini, diajak teman-temannya yang ada di rumah, keluarga ataupun sahabat, tetangga gitu ya, yang mau semisalnya update informasi nih seputar dunia kesehatan gitu, boleh diajak join di live streaming Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah, teman-teman yang ada di rumah, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar topik kesehatan tentang deteksi dini kelainan pada bayi gitu ya. Bersama dokter kita yaitu Dr. Aditya Prabawa, MBiomed SPOG. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, selamat pagi Mbak Dina. Gini situasinya Dok ya, situasi wabah ini semoga cepat berlalu Dok ya. Ingat tetap cuci tangan dan juga tetap jaga pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Ingat juga himbauan pemerintah untuk tetap physical distancing dan juga tetap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Anda dan juga keluarga. Oke teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, kembali lagi ayo silakan diajak dulu teman-temannya yang kiranya mau untuk update informasi ya, walaupun tetap stay at home atau Anda yang sedang bekerja gitu, semisalnya punya istri yang sedang hamil gitu atau keluarga yang sedang program hamil, boleh deh diajak join di Instagram kita untuk nonton materi bersama dokter spesialis kita. Kapan lagi teman-teman yang ada di rumah ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu seputar kesehatan, seputar kehamilan ataupun program hamil gitu, boleh akan langsung dijawab oleh dokter spesialis kami gitu ya. Ayo Dok, oke dokter, mengapa sih Dok pagi ini kita mengangkat topik tentang deteksi dini komplikasi atau kelainan pada bayi Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi topik yang kita ambil pada pagi ini itu terkait dengan deteksi dini ya. Jadi deteksi dini kelainan bawaan pada bayi di dalam kandungan. Jadi yang mendasari pertama adalah secara global menurut WHO ya. Jadi secara global di dunia kasus seperti kelainan bawaan atau cacat bawaan itu sebetulnya cukup tinggi ya, dan banyak yang tidak diketahui, jadi biasanya ketahuan pada saat lahir. Nah, secara statistik kasusnya itu sekitar 2,5 juta kasus di dunia dalam 1 tahun, dimana menyebabkan sekitar 300.000 kematian bayi dalam waktu 4 minggu setelah bayi lahir. Nah, sangat tinggi sebetulnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan data di Kementerian Kesehatan, itu kasusnya sekitar 295.000. Nah, jadi itu menyumbang sekitar 7% angka kematian bayi. 7% kelihatan memang sedikit ya. Tentunya angka kematian bayi itu disebabkan banyaknya oleh prematuritas, bayi prematur, kemudian infeksi ya. Kemudian juga tentunya paling banyak adalah akibat gangguan pernafasan pada bayi ya. Seperti itulah. Cuman kelainan bawaan ini walaupun kecil tapi dampaknya sangat luar biasa pada mental sang orang tua seperti itu. Jadi itu yang mau kita bantu untuk kita bahas di pagi ini ya. Oh iya. Dok, apa saja sih sebetulnya faktor-faktor pencetus yang bisa menyebabkan kelainan bawaan pada bayi Dok? Ya, penyebab kelainan bawaan sangat banyak ya. Jadi yang pertama adalah faktor genetik ya, faktor genetik. Kemudian yang kedua faktor lingkungan, secara garis besar ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor nutrisi. Ya, nutrisi dari ibu itu sendiri, dan yang keempat adalah penyakit medis dari ibu. Nah, jadi saya jelaskan satu-satu mungkin ya. Jadi dari faktor genetik ya, faktor genetik ini yang sebetulnya tidak bisa dijelaskan ya. Nah, ini bisa meningkat pada pasien-pasien yang memang sudah dari sananya ya membawa rangkaian struktur genetik yang dalam tanda kutip bermasalah. Nah, misalnya yang pertama adalah gangguan dari kromosom. Nah, kromosom itu kalau secara awam itu adalah bagian dari sel manusia. Manusia kan banyak selnya ya, mengandung kromosom. Nah, kromosom itu sebenarnya ada pada manusia itu sebanyak 23 pasang ya. Di mana 23 pasang itu strukturnya biasanya normal, tapi ada pada beberapa orang strukturnya agak aneh sedikit. Nah, sehingga ketika bergabung dengan sang istri, si bayi tersebut mengalami kelainan, entah itu misalnya berlebihan jumlah kromosomnya, anggap di nomor 21, nomor 13 berlebihan, atau nomor 18 seperti itu, atau ada yang kurang. Sehingga apa jadinya? Menimbulkan kelainan yang
bervariasi, ya seperti itu genetik. Yang kedua lingkungan. Nah lingkungan, misalnya asap rokok, kemudian alkohol, merkuri seperti itu ya. Kemudian sering terpapar zat kimia, ataupun polusi udara, itu juga bisa memicu terjadinya kelainan bawaan. Kalau faktor nutrisi tentunya asam folat, kekurangan asam folat, yang seperti kita bahas di topik yang sebelumnya ya. Iya, vitamin A, kemudian kalsium juga mampu berkontribusi terhadap terjadinya kelainan bawaan. Kemudian yang bisa dicegah yang paling terakhir itu kelainan medis pada ibu. Itu misalnya infeksi yang disebut toxoplasmosis, rubella, ya, sitomegalovirus dan herpes yang disingkat TORCH. Ya, jadi itu infeksi yang bisa dicegah, bisa diobati, sehingga tidak akan terjadi suatu kelainan bawaan jika sudah terdeteksi seperti itu. Nah itu penyakit pada ibu. Sebenarnya banyak lagi ya kelainan-kelainan lain yang menyertai sebetulnya, seperti misalnya ibu-ibu yang sembarangan minum obat pada saat hamil, seperti itu. Nah seperti itu banyak luas sekali. Oke dokter, baik dok, menarik dok. Tapi sebelum kita bahas nih dok lebih dalam lagi atau melihat pertanyaan dari pemirsa di rumah, mitos atau fakta sih dok kalau semisalnya minum soda atau alkohol untuk perempuan itu bisa meningkatkan resiko kejadian kelainan pada bayi dok? Ya baik, kalau untuk soda itu masih mitos ya, belum terbukti secara ilmiah ya. Soda itu lebih terkait ke gangguan saluran makan atau saluran cerna. Sedangkan untuk alkohol sudah terbukti ya. Jadi dengan konsumsi alkohol berlebih atau misalnya seorang ibu yang sebelum hamil mungkin rutin minum alkohol, itu memang meningkatkan terjadinya kelainan bawaan ya. Yang ada disebut sebagai fetal alcohol syndrome ya. Fetal alcohol syndrome di mana terjadi gangguan pembentukan beberapa organ ya, karena diakibatkan oleh senyawa alkohol yang diminum. Nah jadi itu memang tidak disarankan pada ibu hamil ya untuk minum alkohol sama sekali. Oh gitu ya. Dok ya. Kalau sebelum hamil dok minum alkohol atau soda? Ya, kebiasaan minum alkohol itu tidak baik ya, tapi biasanya pada saat sebelum hamil dan setelah hamil tentunya pada saat selama hamil tentunya yang lebih menimbulkan kelainan adalah pada saat diminum selama hamil atau 3 bulan sebelum terjadi kehamilan. Kalau di luar itu sih relatif tidak banyak mengganggu. Baik dokter, menarik sekali dok ya. Ada 4 teman-teman pemirsa di rumah ya yang perlu dicatat sebetulnya gitu kesimpulannya ya. Ada 4 penyebab biasanya kelainan kongenital pada bayi itu bisa terjadi. Yang pertama faktor genetik dok ya, kita bicara tadi. Yang kedua adalah faktor lingkungannya. Yang ketiga gizi ibu hamil dan juga faktor kondisi ibu. Tadi disebutkan infeksi TORCH dok ya. Nah infeksi TORCH ini seperti apa sih dok? Dan itu infeksi yang terjadi gejalanya gimana dok kalau untuk perempuan? Ya. Baik, sebetulnya infeksi TORCH ini sangat sulit ya mendeteksi karena pada umumnya pada saat gejala infeksi di awal, pada saat kuman itu masuk ya, toxoplasma itu masuk, itu tidak bergejala. Ya, tidak bergejala. Ini sayangnya tidak bergejala. Kemudian setelah kita ikuti selama 7 sampai 10 hari baru muncul gejala. Nah, jadi pada saat itu memang infeksi TORCH ini sudah menginfeksi ibu. Dan biasanya sayangnya toxoplasma ini juga menginfeksi si janin. Nah itu yang bahaya. Betul. Jadi infeksi TORCH ini bisa kita deteksi. Jadi pada wanita-wanita yang memiliki faktor risiko. Misalnya satu suka pelihara binatang di rumah. Misalnya pelihara kucing, ya, pelihara anjing, ya. Itu kita perlu. Atau kemudian punya kebiasaan makan makanan yang tidak matang. Ya. Jadi itu bisa kita lakukan pemeriksaan toxoplasma. Itu bisa dilakukan pemeriksaan. Oke dokter, berarti apakah semua perempuan nih dok sebelum menikah itu jadinya ya saya berpikir jadinya ini sebaiknya untuk diperiksa dok, terutama perempuan yang beresiko seperti melihara kucing, anjing gitu dok. Itu apakah wajib dok pemeriksaan ini baiknya gitu dok? Ya, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kedokteran preventif ya untuk pencegahan, itu memang sebaiknya pemeriksaan TORCH itu dilakukan pada setiap ibu hamil ya. Jadi untuk mengetahui kalau misalnya hasilnya negatif ya syukur ya. Tapi seandainya jika kita dapatkan toxoplasma IgM atau IgG-nya positif ya, kita bisa melakukan pengobatan sebelum 18 minggu
ya. Sebelum usia kehamilan 18 minggu kita bisa memberikan pengobatan sehingga risiko untuk tertular ke bayi akan jauh lebih kecil, sehingga kelainan bawaan seperti kalau itu bisa bikin kelainan seperti kepala yang kecil ya, seperti itu, bukan kemudian kelainan pada hati bayi ya, kemudian ada masalah pada otak ya, ada pengapuran di otak, macam-macam masalahnya seperti itu. Oke dokter. Ya, itu bisa kita cegah. Berarti cukup berbahaya dok ya. Betul. Kalau melihara kucing dan anjing di Ya, rumah. maka tidak disarankan ibu hamil atau mau hamil kucingnya dititip dulu deh di tetangga. Oh gitu ya. Ya dok. Tapi kalau semisalnya perempuan sebelum menikah gitu dok, bisa berisiko dok kalau remaja gitu, remaja perempuan kena TORS. Ya tetap ada risiko ya, walaupun lebih kecil ya. Tentunya waktu sangat penting ya. Jadi durasi 3 bulan sebelum kehamilan itu menjadi waktu emas atau golden period seperti itu, untuk menyingkirkan hal-hal yang merugikan saat kehamilan. Iya dok. Ya, Benar. Alkohol tidak, rokok tidak ya. Kemudian pelihara kucing kalau bisa ditunda dulu. Ya. Apa saja sih dok sebetulnya kelainan kongenital itu? Ya. Baik, kelainan kongenital atau cacat bawaan itu secara struktur kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kelainan fisik ya, kelainan fisik. Yang kedua kelainan fungsional. Ya, jadi yang disebut kelainan fisik itu yang tampak ya, tampak. Kemudian kelainan fungsional yang tidak tampak, kayaknya cuma secara fungsi terganggu. Nah, seperti itu Pak ya. Iya, dok. Jadi seperti itu. Jadi kelainan fisik itu yang paling sering ya. Kita bicara paling sering. Yang paling sering ditemukan adalah adanya kelainan seperti bibir sumbing ya. Jadi bibir sumbing itu bisa dideteksi 64% dari USG 2 dimensi. Kemudian jika menggunakan 4 dimensi tentu akurasinya akan lebih meningkat. Nah, seperti itu. Kemudian ya seperti di sini di Bali Med saya temukan satu ya kasus dengan cacat bawaan berupa bibir sumbing ya. Kemudian yang kedua saya dapatkan ada dengan Down syndrome ya, atau trisomi 21. Ya. Jadi yang disebut dengan kelainan fisik itu bibir sumbing, kemudian yang kedua adalah kelainan pada tangan, kaki bengkok seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yang sering lagi adalah adanya gangguan pada saluran cerna, seperti ususnya keluar, usus bayinya ya. Kemudian yang keempat adalah kelainan pada sistem selubung saraf bayi, misalnya bayi lahir dengan tanpa batok kepala seperti itu, atau lahir dengan kelainan pada tulang belakang ya. Kemudian kelainan fisik lain yang sering lagi misalnya adalah gangguan pada jantung ya, fisik kelainan jantung. Nah, kemudian kalau gangguan fungsi itu adalah gangguan kognitif seperti gangguan pada pertumbuhan otak seperti tadi Down syndrome itu sering sekali ditemukan. Kemudian ada lagi kelainan fungsional lain seperti gangguan metabolik. Nah, itu nggak bisa kita lihat, seperti gangguan hormon tiroid, misalnya hipotiroid, atau gangguan ada yang disebut dengan PKU atau penilketonuria, itu gangguan pada metabolisme tubuh. Nah, itu seperti itu ya. Oh iya dokter, ada banyak ternyata ya. Dari kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada bayi kita selama di dalam rahim itu dok ya. Nah, apa sih dok sebenarnya yang meningkatkan faktor resikonya? Setelah tadi kita bicara soal faktor resiko yang bisa menyebabkan itu, mungkin kita bisa kenal lebih awal dok. Kalau bibir sumbing itu penyebabnya apa dok? Apakah hanya genetik atau bisa dari pengaruh pola gizi dan gimana itu dok? Ya, bibir sumbing atau bahasa medisnya labiopalatus-kisis itu memang hampir lebih dari 80% secara teori disebabkan oleh kelainan genetik ya. Memang yang sisanya lingkungan ya, seperti terpapar alkohol, rokok ya, kemudian terpapar bahan kimia, itu sebagian kecil ya. Jadi memang sebenarnya itu tidak bisa dihindari. Atau yang kedua adalah kalau udah genetik, paling mudah kita bisa prediksi dari orang tuanya yang juga punya kelainan yang serupa seperti itu. Misalnya orang tua dengan bibir sumbing, anaknya lebih tinggi risiko terjadi bibir sumbing. Seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi secara dini, kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa nanti mungkin akan lahir dengan bibir sumbing. Kemudian, sehingga mental orang tua itu jadi siap dok ya. Mental itu segalanya sebetulnya. Ketika udah lahir sudah tahu duluan, itu akan sangat baik untuk mental orang tua. Mereka akan mempersiapkan banyak hal, fisik tentunya, mental, kemudian dana tentunya. Karena bibir sumbing itu bisa dikoreksi, bisa disembuhkan. Bisa dikoreksi, ya. Oke dokter. Nah yang kedua dok, tentang penyakit jantung bawaan. Itu hanya karena kelainan. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi dok sebetulnya?
Ya. Kelainan jantung. Ya, kembali lagi penyakit jantung bawaan ada banyak tipe ya, tapi hampir seluruh tipe itu penyebabnya adalah genetik. Nah, itu misalnya penyakit jantung itu bisa timbul sendiri atau bersamaan dengan kelainan yang lain. Sebagai contoh, kasus kemarin di Bali Med saya temukan ada kelainan sindrom Down dengan spektrum kelainan jantung bawaan. Nah, jadi pasien ini sindrom Down itu ada gangguan IQ ya, baru lahir. Kemudian pada saat lahir itu sudah biru karena ada kelainan jantung. Ya, kelainan jantung adalah jantung bocor ya, gampangnya adalah sekat jantung itu bocor dengan ukuran kebocoran yang cukup luas, sehingga memang ya kita sudah jelaskan dari awal bahwa kemungkinan untuk bertahan hidupnya juga cukup kecil, sehingga orang tua sudah bisa menerima. Itu sih yang bisa kita usahakan. Iya dok, jadi kesiapan mental, psikis gitu dok ya, itu bisa menjadi energi positif sebetulnya dok untuk mendukung bagaimana si bayi, ibu dan juga keluarga bisa menerima dok. Nah oke dokter, tadi dokter bicaranya soal tentang bibir sumbing, jantung bawaan itu adalah kelainan fisiknya dok ya. Nah kelainan fungsional tadi dokter menyampaikan adalah gangguan fungsi otak, metabolisme pada bayi, gangguan pada indera tubuh gitu dok ya, kelainan otot dan juga kelainan pada darah. Menarik sekali dok, mungkin kita bisa bahas dok, apa sih itu sebetulnya kelainan gangguan metabolisme dan kelainan pada darah? Ya, baik, sebetulnya kelainan pada anak atau bayi dengan kelainan metabolisme dan darah sayangnya tidak bisa terdeteksi dari dalam kandungan sebetulnya ya. Jadi kita nanti lebih ke penanganan dokter spesialis anak nanti ya. Tapi kita bisa jelaskan bahwa ada kelainan-kelainan seperti hal tersebut. Kalau untuk kelainan metabolik, misalnya kelainan hipotiroid, mungkin yang bisa dilakukan adalah screening pada saat awal kelahirannya. Jadi dilakukan pengecekan untuk hormon tiroid, kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan untuk gula darah. Jadi gula darah juga ada yang disebut dengan misalnya ibu dengan diabetes mellitus, mungkin bayinya juga akan ada gangguan dari pengaturan gula misalnya. Terjadi hipotiroid, hipoglikemia pada bayi seperti itu. Kemudian yang kelainan darah itu bisa seperti hemofili, seperti itu ya, seperti gangguan faktor pembekuan darah, thalassemia. Itu kalau thalassemia kadang bisa dideteksi pada tampilan wajah pada saat baru lahir. Ya seperti itu, tampilan wajah tertentu kita tahu ini kemungkinan thalassemia, gitu ya. Nah, cuman untuk mendeteksinya lebih lanjut, tentunya kita berkolaborasi dengan dokter spesialis anak, khusus yang di bidang perinatologi. Gitu dok ya. Nah dok, menjadi penasaran nih dok, apa sih dok sebetulnya cara termudah gitu dok ya, bagi saya ataupun ibu-ibu yang ada di rumah mungkin, kalau semisalnya bagaimana cara kita untuk melihat sejak awal gitu lah dok, kalau semisalnya bayi di dalam rahim kita ada gangguan gitu dok, harus bagaimana kita melakukan? Baik, yang paling mudah untuk ibu-ibu sekalian di rumah yang sedang hamil atau yang ingin merencanakan kehamilan, kita bisa mendeteksi kelainan bawaan itu pada saat dengan menggunakan ultrasonografi atau USG. USG di usia kehamilan 18 sampai 22 minggu. Nah, jadi sekitar 5 bulan ya. Yang hamil-hamil menjelang 5 bulan, nanti kalau ada waktu ya, itu silahkan kita bisa lakukan tindakan yang disebut dengan penapisan atau screening yang disebut sebagai fetal anomaly screening ya. Itu di usia kehamilan 18 sampai 22 minggu ya. Memang pemeriksaan anomaly screening ini memang lebih optimal dilakukan oleh dokter kandungan, terutama yang sudah menjalani pendidikan konsultan feto maternal ya. Feto maternal beliau lebih ini, tapi kita dengan dokter kandungan yang ada di sini aja kita juga bisa melakukan simple ya, yang disebut dengan simple fetal screening ya. Kita bisa lakukan di rumah sakit Bali Med sendiri. Dokter. Baik dokter. Nah sebelum lanjut nih dok, terkait dengan gangguan fungsi kongenital gitu dok ya, yang pada bayi. Ini ada pertanyaan dok dari sahabat kita dari alamat Instagram BR Collection gitu ya. Dok, kami mau nanya dong. Saya adalah seorang ibu yang anak pertama saya lahir dengan kelainan PDA dan lahir prematur. Pada awal kehamilan saya mengalami hiperemesis, jadi nggak bisa makan. Kemudian diberikan obat Infomed. Nah, lalu bertanya lagi. Nah,
Itu apakah ada efeknya dok dari minum obat itu terhadap ya yang dialami saat ini gitu dok? Silakan dok. Ya, terima kasih untuk ibu ya yang bertanya. Jadi pemberian Infomid itu sangat aman pada kehamilan. Jadi pemberian obat tersebut tidak berpengaruh terhadap terjadinya kelainan bawaan. Nah, sekali lagi kelainan PDA atau patent ductus arteriosus ya, itu terjadi memang meningkat ya risikonya pada kelahiran prematur ya. Sehingga biasanya PDA itu kita berkolaborasi dengan dokter anak ya yang di bagian kardiologi atau bagian anak jantung ya, untuk kita monitor ya PDA. Kalau PDA itu secara teori seharusnya dia bisa menutup sendiri ya, tergantung sekarang ukurannya. Nah seperti itu. Jadi semoga aja ibu anaknya semoga membaik ya. Yang perlu diperhatikan adalah apakah anak nanti tumbuh dalam perjalanan itu akan mudah biru ketika beraktivitas seperti itu ya. Ketika jalan sedikit mulai sesak, itu yang perlu diperhatikan. Jika keluhan seperti sesak ataupun biru, anak tapak biru itu sudah mulai muncul, silahkan konsultasi dengan dokter anak yang terdekat dulu. Oke, dokter. Ya. Berarti jadi obat itu tidak masalah ya. Bukan kesimpulannya gitu ya, bukan karena obat untuk mencegah mualnya gitu dok ya. Jadi obat itu sudah tepat kok ya. Oh ya, baik dokter. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa sekali dok ya. Nah ini dok ada lagi pertanyaan dari sahabat kita Wayan Budiasih 2020 gitu. Halo selamat pagi Bu Wayan. Dia nanya, saya pelihara kucing di rumah dok. Apakah bayi di kandungan saya beresiko lahir cacat? Mungkin bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih Bu Wayan ya. Pertanyaannya bagus sekali. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pelihara kucing memang kucing itu tidak selalu menjadi menjadi kambing hitam. Iya dok ya, jadi kasihan kucing-kucing di rumah dok. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kotoran kucing itu ya. Ketika kucing itu ada kotoran atau tubuh kucing itu tidak bersih ya pada saat kita membersihkan kucing ya, tangan kita yang memegang kucing anggap tanda kutip tidak sengaja memegang kotoran kucing, kemudian kita tidak cuci tangan dengan bersih, kemudian kita makan gitu ya, sehingga si Toxoplasma gondii tersebut itu akan banyak berada di tempat kotoran kucing. Itu sebetulnya. Jadi sebenarnya kucingnya nggak salah ya. Jadi kalau punya kucing sayang banget sama kucingnya, tapi nggak bisa juga meninggalkan kucingnya, begitu gimana solusinya? Kayak tipe saya nih dok, nggak bisa saya ninggalin binatang di rumah. Jadi caranya adalah rajin-rajin cuci tangan ya, kemudian sering-sering mandiin kucingnya, kemudian pada saat kucing buang air besar, kalau bisa yang bersihin kotoran itu adalah bukan ibu sendiri, tapi yang lainnya, mungkin teman-teman di rumah yang lain atau keluarga yang lain, seperti itu. Dan kalau bisa pada saat main sama kucing, setelah main dan sebelum main tentunya cuci tangan ya. Memang betul punya kucing pasti meningkatkan risiko terjadinya toxoplasmosis jika tidak kita kelola dengan baik gitu ya. Baik. Ya, jelas sekali ya Ibu Wayan penjelasan dari Pak Dokter Aditya gitu. Nah dok, menarik dok, kalau saya boleh bertanya dok, itu kan tadi kotoran kucingnya dok ya. Kalau semisalnya air liur kucingnya dok? Ya, jadi gini, bagus sekali pertanyaannya. Jadi air liur dan kotoran sebenarnya dua-duanya berkontribusi. Cuman secara berdasarkan penelitian air liur lebih sedikit ya, jumlah kumannya lebih sedikit dibanding di kotoran. Pokoknya tempat dia makan itu, sepanjang itu selalu ada risiko seperti itu ya. Dokter. Jadi intinya itu. Jadi kalau Bu Wayan tadi saran saya, kalau memang sedang hamil segeralah melakukan pemeriksaan screening toxoplasma atau pemeriksaan TOX ya. Sebelumnya bisa konsultasi dulu dengan dokter kandungan. Jadi apa yang diperiksa nanti. Iya, sebetulnya begitu penting dok ya. Kerap kali kita mengabaikan gitu dok, harus berkonsultasi dengan dokter spesialis gitu. Khawatirnya entah khawatir yang lainnya atau bagaimana gitu dok ya. Tapi begitu penting sebetulnya ketika pra pemeriksaan kita konsultasi dulu dok. Apa saja sih yang perlu diperiksa gitu dok ya. Dan kemana harus periksa dan bagaimana terkait dengan mungkin dengan rupiahnya gitu, harga pemeriksaannya gitu dok ya. Tapi yang pasti pemirsa di rumah sakit Bali Med Buleleng
Buleleng telah dilengkapi dengan pemeriksaan deteksi dini TORS ini, sehingga ada teman, sahabat, ataupun kerabat yang kiranya ingin melakukan pemeriksaan TORS, konsultasi dulu bersama dokter spesialis kami, nanti akan direkomendasikan ke bagian laboratorium kami. Jadi mudah dan simple sebetulnya ibu-ibu di rumah gitu ya. Jadi tidak harus Anda melakukan pemeriksaan ke tempat lain, karena di Rumah Sakit Bali Med Buleleng ini adalah hospital yang memang dilengkapi sudah dengan satu atap. Jadi Anda hanya cukup semisalnya masuk ke ruang rumah sakit ini, gedung rumah sakit ini, Anda juga bisa langsung gitu ya dengan mudah untuk ketemu apakah ke bagian laboratoriumnya, ke polikliniknya, ketemu dokternya, appointment, dan juga bagian lobby kami di front office rumah sakit lantai dasar gitu ya gedung ini. Baik, mungkin Dok ini ada pertanyaan lagi sebelum kita bahas lanjut materi kita Dok ya. Dari Ibu Prita Lufia. Ayo selamat pagi Ibu Prita. Selamat pagi dokter, saya mau bertanya. Saya hamil 12 minggu, namun berat saya malah turun 4 kg dari awal gitu. Dari awalnya 64 kg menjadi 60 kg. Apakah tidak bermasalah dengan janinnya? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih buat Ibu Prita ya. Jadi pertanyaannya baik sekali. Peningkatan berat badan apakah penting, mungkin begitu ya? Iya. Betul sekali. Jadi peningkatan seharusnya tidak terjadi penurunan berat badan ya. Kadang-kadang pada ibu pada trimester 1 sampai 12 minggu memang peningkatan berat badan itu belum tampak signifikan. Nah, sebagai gambaran dalam proses kehamilan dari awal hamil sampai dengan cukup bulan itu paling tidak berat akan bertambah rata-rata 11 kilo, 11,5 kilo. 11. Ya. Sehingga pada saat di awal polanya memang tidak banyak peningkatan, paling 1-2 kilo. Tapi kalau ini ada penurunan, mungkin Bu Prita sebelumnya ada keluhan seperti mual-mual berlebihan sehingga mengalami gangguan makan, mungkin nafsu makan berkurang, mungkin seperti itu ya, sehingga berat badannya tidak bertambah atau malah turun. Nah tentunya itu nutrisi itu yang beratnya turun memang tidak sejalan, apakah nutrisinya kurang juga tidak pasti kurang ya. Yang paling penting adalah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi bayinya baik atau tidak. Salah satu pemeriksaannya adalah dengan USG. Kita bisa lihat pertumbuhan bayinya di usia 12 minggu apakah sesuai dengan bayi 12 minggu. Misalnya panjang badan bayinya 12 minggu mungkin sekitar 4-5 cm gitu. Apakah sudah segitu, kemudian denyut jantungnya frekuensinya normal atau tidak. Dan jumlah cairan ketuban yang di awal apakah sudah cukup. Nah itu menandakan kalau bayi itu baik. Nah kalau berat badan saja bukan merupakan parameter tunggal untuk mengetahui apakah ada gangguan pada bayi. Tapi saran saya, ibu kalau ada gangguan pola makan atau muntah itu wajar. Tapi jika terjadi penurunan badan, silakan konsultasikan ke dokter kandungan terdekat. Iya, baik dokter. Sampai 4 kg dok terjadi penurunan berat badan. Berarti kalau menurut saran kita dok ya, baiknya ibu konsultasi memang langsung dengan dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Kenapa begitu? Karena penting ibu ya. Jadi Bu Prita, yang bisa dilihat mungkin kondisi saat hamil itu tidak hanya kondisi ibu saja, tapi bayi di dalam rahim juga dok ya. Penting untuk dilihat apakah kondisinya baik atau memang ada tanda-tanda gitu ya. Semoga ibu dan juga bayi di dalam rahim dalam kondisi sehat selalu. Kemudian Pak Dokter, ini satu lagi ada pertanyaan. Apa itu fetal screening dok? Apakah perlu untuk semua ibu hamil atau hanya ibu-ibu yang beresiko saja? Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang menurut saya terbaik ya. Jadi fetal screening itu apakah diperlukan? Sekarang kembali lagi ya. Untuk idealnya semua ibu-ibu hamil harus dilakukan fetal screening. Siapa sih yang nggak pengen tahu bayi normal apa enggak? Kan begitu ya. Tuh pengen tahu nih gitu. Di usia 18-22 minggu kita bisa melakukan fetal scanning ya. Kita bisa melihat apakah ada kelainan pada organ. Itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Nah sekarang tentunya untuk tahapan screening awal, karena fetal scanning itu kita bisa USG sampai 1 jam mungkin ya, kita agak lama ya. Jadi 1 jam tentunya dengan memakan waktu yang cukup banyak ya. Tentunya diwajibkan pada pasien-pasien dengan faktor risiko, misalnya dengan ibu yang hamil di atas usia 35 tahun atau ibu dengan riwayat keluarga kelainan bawaan ya. Ibu yang mempunyai keluarga dan kelainan bawaan ya tentunya, atau ibu yang terpapar dengan lingkungan yang risiko tinggi seperti misalnya suaminya merokok ya, atau riwayat minum alkohol, kemudian tinggal di lingkungan dengan paparan kimia atau polutan, atau ibu-ibu yang kerja di rumah sakit ya, misalnya kerja di bagian radiologi ya, dekat dengan sinar ronsen atau X-ray ya.
itu perlu dilakukan pemeriksaan USG fetal scanning di usia 18 sampai 22 minggu. Tapi untuk idealnya sih semua ibu sih perlu ya menurut saya. Iya, ya. Lebih baik mencegah dan deteksi dini kebanding nanti ketika terjadi sesuatu jadi menyesal dok ya. Aduh, coba dari awal kita screening gitu dong ya. Baik dokter. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari sahabat kita. Oke, Ibu Budiasih ya. Berapa berat badan janin normal untuk umur kehamilan 20 minggu dok? Ya, baik. Ini sebenarnya sifatnya data atau statistik ya. Jadi 20 minggu itu umur kehamilan 5 bulan ya. Untuk Ibu Budiasih, jadi kalau saya punya patokan tertentu, jadi untuk berat badan 20 minggu itu paling tidak dia sudah dapat 700 sampai 800 gram ya. Paling tidak. Batas bawahnya adalah 450. Jadi kalau 20 minggu berat badan janin 450 itu dari USG ya, 150 gram sampai 700 itu baik. Kemudian kata-kata 500 gram. Jadi biasanya kita di USG itu kita bisa lihat berat badan janin 20 minggu itu kalau sudah dapat 400 sampai 700 itu baik berdasarkan statistik. Oh iya, baik dokter. Jadi rata-rata jadinya dari rata-rata statistiknya. Baik dokter, sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang ada di rumah, dokter menarik sekali. Mungkin kita lanjutkan dok ya. Kalau semisalnya dok, kita deteksinya dengan USG tadi dokter nih. Apa sih dok sebetulnya perbedaan signifikan untuk USG 2 dimensi gitu dengan USG yang ngetren saat ini dok, yaitu 4 dimensi gitu dok. Untuk ibu hamil dan keluarga dan juga dari sisi medis sebagai dokter itu apa sih dok keistimewaan kita memilih USG itu? Baik, ya jadi USG 2 dimensi dan 4 dimensi perbedaannya sebetulnya untuk mengetahui kelainan bawaan cukup dengan USG 2 dimensi sebetulnya ya. Namun USG 4 dimensi itu memang dibutuhkan untuk melihat lebih detail kelainan-kelainan terutama pada wajah. Jadi seperti bibir sumbing, misalnya kita ragu-ragu dari 2 dimensi, kita bisa switch ke 4 dimensi supaya dari sisi pemeriksa lebih yakin dan bisa lebih memberikan penjelasan kepada pasien. Tapi dewasa ini sekarang banyak ibu-ibu yang ingin USG 4 dimensi, kadang-kadang untuk mungkin untuk melihat wajah bayinya, seperti itu, melihat jari-jarinya ya. Memang tampak real time ya, lebih bagus ya. Memang itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk ibu-ibu ya yang ingin mungkin melihat sang buah hati lebih awal seperti itu. Oh iya. Nah lanjut lagi dok. Sebetulnya tadi terkait dengan itu dok ya. Apa sih dok? Kalau tadi kita bisa jelaskan perbedaan 2 dimensi dengan 4 dimensi gitu dok ya. Itu hanya soal bagaimana bisa melihat lebih jelasnya dok. Berarti kalau ibu hamil nih dok. Kalau untuk USG 4D di Rumah Sakit Balimed Buleleng itu apa saja sih dok yang bisa didapatkan gitu? Ya, jadi di Balimed kita punya USG 4D 4 dimensi ya, USG 4D kita punya, kita bisa melihat ya semuanya kita bisa lihat ya. Tapi kadang-kadang itu ibu-ibu itu datang di usia kehamilan sudah besar, sudah mau lahir ya, sehingga untuk penilaian USG 4D memang agak lebih sulit. Karena sudah penuh ya tubuh bayi sudah memenuhi kandungan ibu ya, ketuban sudah mulai berkurang. Sehingga jika ingin USG 4D, datanglah di usia kehamilan 5-6 bulan itu kan sangat baik untuk bisa kita melihat organ-organ. Semua bisa kita lihat, kepala, kemudian jantung ya, dan kita bisa melihat paru-paru ya, semua, usus, kemudian hati ya, dan tentunya kelamin juga bisa kita lihat ya. Yang paling ditunggu-tunggu biasanya kelaminnya, kelaminnya apa dong? Iya dok, sebetulnya termasuk saya juga ataupun ngajak keluarga gitu dok ya. Kalau USG itu pasti yang ditanya anak saya cewek atau cowok. Itu pertama. Berarti ternyata teman-teman di rumah dok ya, kalau USG gitu ternyata tidak hanya melihat kelamin dok ya. Ada banyak hal berarti yang bisa kita lihat dok ya, termasuk air ketubannya dok. Nah dok, mitos atau fakta sih dok sebetulnya kalau semisalnya ada nih dok, saya juga dengar dari tetangga sebelah kemarin habis dia USG ke dokter spesialis gitu mengatakan bahwa aduh air ketubannya sudah tidak cukup nih atau sudah sedikit sehingga harus segera untuk bersalin gitu dok ya. Nah itu mitos atau fakta sih dok? Ya itu fakta ya. Jadi kita bisa melihat jumlah cairan ketuban, kualitasnya ya. Kemudian sebaran air ketuban juga bisa kita lihat. Nah kita bicara air ketuban ini sebenarnya air ketuban ini sangat banyak memberikan pertanda untuk kita sebagai dokter kandungan.
Jadi jika ada ketuban sedikit di usia kehamilan yang sudah cukup bulan, itu kita bisa perkirakan apakah sudah ada pecah ketuban sebelumnya, ya, ataukah memang sudah produksi air ketubannya sudah sedikit, ya. Air ketuban sendiri diproduksi oleh saluran perkencingan dari bayi. Jadi bayi itu kencing, air ketuban yang dihasilkan itu sebagian besar dihasilkan oleh itu dan juga dihasilkan oleh ari-ari. Oke, dokter. Sehingga kalau sudah lewat waktu, ari-ari itu tersebut sudah akan umurnya sudah tua, jadi fungsinya juga menurun. Sehingga produksi ketubannya sedikit, sehingga segera dilahirkan. Mungkin gitu kasih. Oh gitu ya, Dok. Nah, tapi jika ketemu ketubannya sedikit atau habis di usia kehamilan yang masih kurang bulan, nah ini yang perlu kita waspadai. Ini ada kemungkinan saluran perkencingan bayinya tidak normal. Misalnya ginjalnya tidak terbentuk. Atau ada sumbatan pada saluran perkencingan seperti itu. Nah, seperti itu yang perlu diwaspadai. Juga kalau ketubannya terlalu banyak, ya, kalau ketuban terlalu banyak atau kita sebut polihidramnion, itu juga bisa menandakan adanya kelainan pada saluran pencernaan. Karena bayi itu dalam kandungan minum air ketuban, ya. Sehingga kalau tidak terbentuk, misalnya usus bayi tidak ada, gap lambung bayi tidak ada, ya, atau ada sumbatan, maka air ketuban akan banyak karena bayi tidak bisa mengulang. Oke. Itu juga pertanda kelainan bawaan. Jadi sangat banyak si ketuban. Iya, Dok. Ya. Nah, semisalnya, Dok, ketika kelainan bawaan pada bayi ini sudah terjadi atau sudah dideteksi dari USG gitu, Dok, ya, dan konsultasi dengan dokter spesialis, Dok, apa sih, Dok, sebetulnya pengobatan untuk kejadian kelainan bawaan? Ya, baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan begitu ya kalau ketemu? Betul, Dok. Ya, yang pertama bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi dan memberikan penjelasan sedalam mungkin ya kepada orang tua si bayi, ya, tentunya ibunya, kemudian pada ayahnya, ya, kita memberikan penjelasan. Ada beberapa kelainan yang dapat diperbaiki, ada juga yang tidak, seperti itu. Nah, mungkin kalau kebetulan ketemunya kelainan yang dapat diperbaiki, kita bisa merencanakan. Banyak kok yang bisa diperbaiki, ya. Tapi kalau yang dicegah dari dalam kandungan, itu kalau kita di Indonesia memang belum, ya, namanya itu kita sebut sebagai fetal terapi, itu terapi di dalam kandungan. Tapi kalau beberapa negara di luar negeri seperti di Amerika, di Australia, di India itu sudah mulai mengembangkan fetal terapi. Tapi kalau kita di sini belum, hanya kita masih dalam tahap pengembangan, ya. Yang bisa kita lakukan adalah misalnya kasus bibir sumbing, ya, bibir sumbing, ketemu bibir sumbing di usia kehamilan 20 minggu. Yang bisa kita lakukan menjelaskan, kemudian mengkonsultasikan, ya, kepada dokter spesialis bedah plastik, ya, bedah plastik. Nanti pada saat usia kehamilan, usia bayi itu 10 minggu, beratnya 10 kilo, ya, 10 pon, ya, 10 pon, kemudian 10 minggu, ya. Kemudian kita bisa merencanakan perbaikan untuk radiopalatus-kisis. Gitu. Oke, ya. Koreksi itu, Dok, ya, bisa dilakukan, Dok, ya. Kalau untuk obat, Dok, pemberian obat ada nggak, Dok, untuk kelainan ini akan diberikan terapi obat gitu, Dok, di Indonesia? Kalau di Indonesia kelainan toksoplasma terutama, kalau misalnya dengan toksoplasma positif, itu kita bisa memberikan obat-obatan untuk membunuh kuman, ya, mulai dari usia kehamilan 18 minggu. Jadi itu bisa mencegah atau menurunkan terjadinya kelainan bawaan. Jadi itu satu contohnya yang bisa kita cegah. Jadi itu pentingnya kita selain USG, kita screening pemeriksaan darah ibu, yang untuk mencek. Tapi ada beberapa yang lain yang tidak bisa dideteksi, yang tidak bisa dicegah, seperti sindrom Down, ya, tidak bisa dicegah, hanya bisa kita jalani aja. Oh, ya. Gitu, Dok. Kenapa sindrom Down justru tidak bisa dicegah, Dok? Ya. Ini secara fungsional. Ya, jadi karena dia secara fungsional menyebabkan gangguan IQ, gangguan pertumbuhan otak yang memang sudah dibawa dari genetik, ya. Genetik, Dok, ya. Begitu kita tahu ada sindrom Down pada saat umur kehamilan awal pun kita sudah bisa tahu. Jadi kita bisa melihat namanya nuchal fold, ya, pada 12 minggu kita lihat kalau nuchal foldnya cukup lebar, kemungkinan ini prediktif terjadinya sindrom Down. Ditambah dengan pemeriksaan laboratorium lain untuk menunjang, atau kita bisa melakukan pemeriksaan yang disebut dengan NIPT, itu bisa di lab. Dari sini kita bisa kita rencanakan. Saya punya satu pasien NIPT ternyata normal semua. Tapi kalau NIPT-nya ada sindrom 21 atau sindrom Down, itu kita hanya bisa memberikan penjelasan saja kalau ini seperti ini, dan kemungkinan akan terjadi cacat bawaan seperti gangguan pertumbuhan otak, gangguan main fisik seperti itu.
ya mungkin kita hanya sekedar mengedukasi. Oke, dokter. Baik, dokter, menarik sekali. Kalau boleh nih dok, saya bertanya sebagai anak muda gitu dok ya, yang belum menikah gitu dok. Mungkin teman-teman yang masih muda atau remaja pasti juga pengen tahu gitu ya, gimana sih dok caranya screening nih untuk calon suami kita atau calon istri mungkin ya, kalau semisalnya untuk memutuskan untuk menikah, agar kita misalnya bisa meminimalisir gitu sih dok resiko-resiko untuk terjadi kelainan bawaan pada bayi. Bisa nggak sih dok hanya dengan screening mungkin apa yang kita lihat gitu dok, dan bisa nggak dok untuk memilih pasangan ya dok, tips-tipsnya bagi anak muda? Ya, jadi untuk pasutri yang calon pasutri ya yang mau menikah itu memang kita ada pemeriksaan premarital check up namanya. Jadi sebelum menikah kita melakukan pengecekan yang lengkap untuk mengurangi ya atau tidak minimalisir terjadinya kelainan bawaan. Banyak sih penyakit menular seksual seperti itu ya. Yang bisa dilakukan adalah pertama kepada istri, kalau saya di bagian obgyn, terutama pasien-pasien wanita, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Laboratorium itu meliputi pemeriksaan HIV, hepatitis B, sifilis itu penyakit menular, kemudian yang tadi toxoplasmosis atau TOX, kita bisa lakukan pemeriksaan itu. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan genetik ya. Memang itu biayanya tinggi ya, tapi boleh melakukan pemeriksaan genetik, itu bisa dilakukan di laboratorium. Kemudian begitu juga untuk suami atau calon suami juga bisa melakukan pemeriksaan genetik. Jadi istri dicek, suami dicek, itu sih idealnya. Tapi itu memakan biaya yang sangat tinggi. Dok. Jadi kadang-kadang kita ngajukannya ya pemeriksaan screening untuk penanda infeksi dan infeksi menular seksual dan infeksi TOX saja. Iya dok, penanda infeksi ini menarik sebetulnya dok ya. Jadi kalau semisalnya teman-teman yang misalnya mau gitu konsultasi sebelum menikah gitu, ada baiknya sebetulnya konsultasikan pasangan dok ya, calon pasangan kita gitu dok ya. Apakah nanti supaya tidak resikonya nanti pada keturunan kita dok ya. Nah oke, kita meminimalisir pada prinsipnya dok ya, mencegah semoga itu tidak terjadi gitu dok ya. Oke, baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita. Dari Wayan Budiasih lagi nanya dok, Ibu Wayan, apa minum wine saat hamil bisa bikin bayi cacat? Ya, baik. Jadi minum wine itu kan mengandung alkohol ya. Jadi alkoholnya ada beberapa level itu setahu saya. Jadi ada yang 8%, ada yang 14%, ada yang 19%, makanya tinggi-tinggi ya. Jadi sekarang jika minum wine saat hamil, apakah bisa menyebabkan terjadinya cacat bawaan? Jadi minum alkohol berdasarkan penelitian itu memang berkaitan dengan peningkatan risiko kelainan bawaan. Tapi sekarang pada penelitian itu dijabarkan bahwa durasi minum itu sangat pentingnya. Durasi minum, apakah dia minum setiap hari, apakah dia minum pada saat kehamilan 3 bulan pertama seperti itu. Apakah dalam 3 bulan pertama, kalau hanya sekali sih nggak masalah ya. Pas cuma 1 kali ya udah nggak apa-apa, karena kadarnya dia itu tidak akan mampu membuat terjadinya teratogenic effect atau efek yang menyebabkan terjadinya gangguan bawaan, kelainan bawaan seperti itu. Dokter. Jadi kalau minum wine, gantung nih mau banyak atau sedikit jumlahnya gitu. Kalau minum terus sering-sering, kalau peminum ya pasti ada kelainan nanti. Tentunya itu harus diikuti dengan tadi pemeriksaan USG yang rutin, terutama di 18-22 minggu untuk mencegah fetal alcohol syndrome. Baik, terima kasih Bu Wayan. Kalau masih ada pertanyaan, mumpung gratis gitu ya, dijawab langsung oleh dokternya. Kapan lagi ya dok ya? Bisa dijawab oleh dokter langsung, itu gratis gitu ya, free. Nah dok, ini ada lagi dok dari BR Collection nanya lagi, dok saya saat ini hamil yang kedua dan saya trauma saat lahiran anak pertama prematur tadi ya. Tadi kan sudah saya jawab. Nah untuk tadi trauma lahiran SC, apakah anak kedua bisa lahiran normal dok? Yang pertama SC ya? Yang pertama SC dok, apakah anak kedua bisa lahiran normal? Berarti yang pertama SC dan prematur begitu ya? Ya, baik. Jadi untuk melahirkan normal setelah SC itu sangat bisa ya. Yang penting beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama adalah syarat untuk kita lakukan feedback namanya, atau vaginal birth after cesarean, atau melahirkan normal setelah riwayat SC sebelumnya, itu bisa. Tapi syarat-syaratnya cukup ketat ya. Yang pertama adalah
jarak kehamilan itu paling tidak harus lebih dari 18 bulan. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari pemeriksaan posisi bayinya. Kalau dia posisi kepala di bawah itu masih bisa kita upayakan. Kalau sungsang ya sulit ya, atau apalagi lintang sulit ya. Kemudian kita juga cek ukuran bayinya. Bayinya tidak boleh lebih dari 4 kilo. Seandainya bayi besar 4 kilo ya kita sarankan istri lagi. Kemudian jika semuanya terpenuhi syarat tersebut, tidak ada gangguan kesempitan panggul, itu posisi bayi baik ya, kenapa tidak, kita coba aja ya. Tentunya juga nanti harus melalui pemeriksaan USG. Jadi USG kita bisa menilai ketebalan dari bagian rahim di bagian bawah, di mana rahim bagian bawah ini yang dilakukan operasi sebelumnya itu kita bisa ukur ketebalannya. Nah, dengan ketebalan tertentu kita bisa yakini kalau ini masih bisa normal. Iya. Itu harus selesai. Baik dokter, itu ya Bu Budi ya. Lalu dok, ini pertanyaan lagi satu tadi, selain semisalnya dia prematur, kemudian yang pertama lahir SC, yang kedua apakah bisa lahir normal sudah dijawab tadi. Kemudian yang pertama itu adalah prematur, apakah mungkin di kehamilan anak kedua ini juga bisa menyebabkan prematur, lahir prematur juga dok? Ya, betul. Jadi bagus ya. Jadi jika pada kehamilan sebelumnya prematur, pada kehamilan berikutnya itu memang kemungkinan terjadinya prematuritas itu meningkat ya. Atau yang kedua, jika prematur yang pertama itu terjadi akibat infeksi misalnya, ya tentunya kedua kita cegah supaya tidak infeksi. Nah, seperti itu. Misalnya kalau keputihan ya kita swab dulu, kita periksa keputihannya, kemudian jika sudah ada hasil swabnya kita berikan pengobatan. Untuk pengobatan untuk mencegah infeksi sehingga tidak infeksi, sehingga tidak akan terjadi sakit perut duluan. Iya dok. Ya. Oke dokter. Itu ya ibu. Tadi sudah dijelaskan dok. Berarti prematur itu harus tahu dulu penyebab sebelumnya itu karena apa, gitu dok ya. Sehingga kalau tahu penyebab sebelumnya untuk kehamilan dan persalinan anak kedua ini, ibu juga bisa berkonsultasi agar penyebab yang sama tidak terjadi lagi, gitu dok ya. Jadi deteksi dini juga namanya ya. Iya dok. Ini lumayan dok, banyak sekali pertanyaan. Kayaknya dokter Aditya lumayan jadi fansnya masyarakat Buleleng sekarang gitu ya, ibu-ibu dan juga remaja-remaja. Dok, ada lagi nih pertanyaan satu lagi. Keluarga suami saya hemofili. Bagaimana saya tahu anak saya hemofili atau tidak dok? Nah, ya. Apa itu hemofili dok? Mungkin. Baik, jadi hemofilia sendiri merupakan kelainan bawaan di mana ada gangguan pada salah satu komponen faktor pembekuan darah. Ya. Sehingga yang terjadi adalah pasien yang dengan hemofili itu akan lebih mudah berdarah jika jatuh, ya, darah akan lebih sulit berhenti, kemudian mimisan, gusi berdarah seperti itu ya. Jadi kelainan seperti ini tuh memang diturunkan. Jadi untuk mengetahui apakah anaknya bisa hemofili atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan genetik atau namanya NIPT test, ya. NIPT itu non-invasive prenatal testing, bisa dilakukan tes itu. Cuman untuk detailnya nanti mungkin saya harus cari informasi tertentu dulu ya, karena di laboratorium di luar itu mohon maaf, jadi laboratorium luar, jadi laboratorium lain, jadi kita dari sini bisa memberikan pengantar, jadi bisa diketahui lebih awal. Oke dokter, berarti hemofilia ini salah satu kelainan genetik juga pada darah dok ya, fungsi gangguan fungsi ya, fungsi pembekuan, jadi bukan gangguan fisik, dia gangguan fungsi. Fungsi. Oke dokter. Baik, menarik sekali sebetulnya obrolan topik tentang deteksi dini kelainan gitu dok ya, kelainan kongenital, kelainan bawaan pada bayi di dalam rahim gitu dok ya. Nah, semisalnya dok, kalau semisalnya ada sahabat kita yang sedang mengalami itu juga gitu dok. Untuk konsultasi dengan dokter di jam praktiknya di sini hari apa saja dok? Ya, saya Senin sampai Jumat jam 14 sampai 16 ya. Tapi kalau di luar itu silakan aja. Ya. Oh ya, baik dokter. Nah mungkin closing statement dokter, apa saja sih dok pesan-pesan dokter untuk pertama mungkin untuk remaja perempuan atau calon pasangan suami istri gitu dok ya, yang bisa nasihat untuk pacarnya gitu dok. Yang kedua mungkin untuk ibu hamil saat ini atau ibu yang sedang merencanakan kehamilan. Yang ketiga mungkin untuk perempuan yang dalam lingkungan beresiko dok. Itu apa saja? Silakan Pak dokter. Ya baik, mungkin saya pertama untuk take home message ya, saya mulai dari pengalamannya. Jadi saya beranjak dari kasus yang pernah saya tangani di Rumah Sakit Balimer. Jadi pasien ini saya deteksi dengan kelainan bawaan berupa bibir sumbing ya, ketahuan dalam kandungan ya.
Kemudian pada saat lahir ayah dan ibunya sudah sangat menerima, ya, karena kita bisa merencanakan proses perbaikan dari sejak dini. Seperti itu. Jadi dari dalam kandungan pasti worry, khawatir, ibu bapak khawatir tentunya. Tapi dengan diketahui lebih awal, dengan deteksi dini, kita bisa merencanakan persiapan kelahiran, ya, lahir dengan kebetulan SC waktu itu. Kemudian pasien dikonsulkan ke bagian anak, ya, dari bagian anak akan melakukan rujukan ke bagian bedah plastik rekonstruksi estetik, ya, di Denpasar sayangnya. Soalnya istri saya kan juga presiden kan, di bagian bedah plastik, jadi saya juga bisa langsung konsultasi dengan istri saya. Jadi kasus-kasus seperti ini memang sekarang sedang banyak kasusnya, dan biasanya kita di bagian kandungan selalu merefer dari sejak dalam kandungan, kita langsung menghubunginya. Jadi makna dari kasus tersebut adalah yang pertama, deteksi dini itu adalah segalanya, ya. Jadi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, terutama apalagi di kelainan dalam kandungan. Untuk teman-teman yang merencanakan menikah atau yang sudah menikah atau merencanakan kehamilan, itu segeralah rencanakan proses kehamilan itu dengan baik, rancang proses kehamilan, kemudian persalinan dan pencegahan jika terjadi kelainan dengan baik dengan cara melakukan deteksi dini atau screening. Yang paling gampang adalah dengan melakukan USG secara teratur di trimester 1, ya, di usia 8 sampai 13 minggu, kemudian di trimester 2 di usia kehamilan 18 sampai 22 minggu, dan di trimester 3 menjelang persalinan setidaknya dapat USG 1 kali, ya. Bisa di usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Nah, itu yang pertama. Itu yang mudah bisa kita lakukan. Kemudian jika memiliki dana berlebih, ya, kita bisa melakukan pemeriksaan genetik atau NIPT untuk bisa memastikan kondisi bayi di dalam kandungan itu baik. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak Dokter untuk bincang-bincang kesehatan pada pagi hari ini, Dok, ya. Mungkin tentunya sangat bermanfaat sebetulnya, Dok, untuk pemirsa di rumah dan juga siapapun Anda, baik Anda adalah seorang tenaga kesehatan atau saat ini sedang hamil atau saat ini sedang merencanakan pernikahan bersama pasangan, gitu, Dok. Semoga teman-teman di rumah tetap selalu sehat di tengah wabah pandemi COVID ini, tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat, stay at home, ingat physical distancing, itu, Dok, ya. Kalau mau ke pasar tentunya ingat juga pakai masker, gitu Pak Dokter, ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga program ini bisa bermanfaat. Nantikan program bincang-bincang seputar kesehatan dari live streaming Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng untuk minggu depan, gitu, ya. Jadwalnya akan kami share H-1 sebelumnya, gitu, ya. Jadi silakan Anda update terus informasi dari Instagram ataupun Facebook Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Demikian bincang-bincang obrolan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Selamat pagi. Bye-bye.